Kami berdua saling melemparkan senyuman. Sebelum akhirnya, aku pun perlahan pergi meninggalkan kediamannya. Diam-diam aku memperhatikan dia dari kaca spion sepeda motor. Senyum Bima yang tadi manis sekali, saat ini berubah menyeringai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Rahasia Besan. Bagi teman-teman yang ingin baca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Aksara Bima, nama yang unik tapi sedikit aneh, mengidap penyakit PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, atau gangguan mental yang muncul setelah seseorang menyaksikan atau mengalami kejadian atau peristiwa yang tidak menyenangkan. Tidak tercantum peristiwa apa yang telah menyebabkan mengalami penyakit tersebut. Yang aku tahu, pengidap PTSD sering mengalami kecemasan, bahkan lebih parah melukai dirinya sendiri. Sama halnya dengan Bima tempo hari. Lahir 28 Agustus. Hanya itu data pasien yang aku dapatkan setelah diam-diam mencari tahu informasi di buku pasien Bumayang. Pernah aku menanyakan perihal sosok Bima, tapi Bumayang menolak untuk menceritakannya. Katanya, ini adalah privasi setiap pasiennya yang harus dijaga. Untuk itu tidak ada cara lain selain mencari tahu sendiri. Aku masih mengumpulkan beberapa bukti dan banyak kemungkinan. Aku sengaja memasang nomor berbeda yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Bima. Dilihat dari cara dia berkomunikasi dengan menyocokkan percakapan Ana terdahulu. Bahkan tidak segan Bima mengirimkan sesuatu ke tempat kosku. Dari mulai bunga, coklat, makanan kesukaan, semua hal yang disukai oleh wanita. Aku hanya sedikit berpura-pura tersanjung akan perilakunya. Hubungan kami bisa dibilang cukup intens. Tapi itu semua adalah jalan supaya aku bisa mengetahui siapa dia sebenarnya. J yang punya gebetan baru, ucap Raya kala itu. Siapa? Kok nggak pernah diajak bertemu sih? Gak enak sama yang punya kos, lagian cuma teman biasa. Yakin biasa, sambil bawa bunga, coklat. Aku dan Raya pun tergelak bersama. Memang Raya sampai saat ini belum mengetahui kedekatanku dengan Bima yang merupakan salah satu pasien Bumayang. Sengaja aku tidak menggembar-gemborkan kedekatan ini, karena aku sendiri mempunyai misi dan tujuan yang berbeda. Ponsel Ana bergetar. Aku pun segera merogoh ponsel tersebut di saku celana. Kenapa, Rin? Raya memperhatikan raut wajahku yang berubah. Terlebih saat aku membuka pesan dari Ana yang menyuruhku kembali mengunjunginya besok lusa. Tapi yang membuatku aneh, Ana menyuruhku datang sendiri dan di waktu malam hari. Ada apa sih? Cerita dong, bujuk Raya. Lusa aku disuruh ke tempat yang kemarin, malam hari dan sendiri. Jangan, Rin, bahaya. Raya menggiring tubuhku memasuki kamarnya. Untuk pertama kalinya, aku memasuki kamar Raya. Dia menuntunku untuk duduk di atas ranjangnya. Raya mengambil sesuatu di laci meja, kemudian kami duduk saling berhadapan. Ambil salah satu kartunya. Raya menyodorkan beberapa kartu tarot, dan aku pun mengambil salah satunya. Kartu yang bergambar seorang kesatria yang menaiki kuda, sembari membawa sebuah bendera hitam. Kematian, lirih Raya. Maksud kamu? Raya langsung kembali mengambil kartu yang berada di tanganku. Ini semua hanya permainan, jangan dipikirkan, ucap Raya sembari tersenyum. Kemudian Raya beranjak berdiri. Raya, apa yang kamu ketahui tentang rumah itu? Kamu pasti tahu sesuatu, iya kan? Raut wajah Raya langsung berubah gugup. Aku pun menarik tangan Raya supaya kami bisa duduk kembali saling berhadapan. Aku pun perlahan menceritakan semua kejadian yang menimpa Ana. Aku anak indigo, tapi saat kemarin
Aku gak ngelihat ada makhluk selain manusia di tempat itu, Papa Raya. Aku pun langsung menautkan kedua alis. Tapi hawa rumah itu sangat gelap. Ada sesuatu yang tersimpan di sana. Bisa jadi tempat itu banyak penunggunya, atau seseorang sedang bersekutu dengan makhluk selain manusia, seperti tempat pesugihan. Maksud kamu? Maaf, aku gak bisa mencerna kata-kata kamu barusan, ucapku. Begini Arin, sesekali aku bisa melihat sosok lain selain manusia. Ya seperti hantu. Tubuh aku peka akan hal itu. Sama halnya saat kamu pertama kemari. Aku merasakan ada sesuatu yang ikut serta bersama kamu saat itu. Begitupun saat berkunjung ke rumah adikmu. Aku merasakan ada bahaya yang tengah mengintai. Sesuatu yang tengah menahan amarah. Lebih tepatnya seseorang yang menanti tumbal. Apa? Iya Arin, maka dari itu kamu harus berhati-hati. Aku sarankan kamu jangan mencoba datang ke sana sendiri. Atau lebih baik kamu tidak usah ke sana lagi. Itu saranku. Tapi bagaimana dengan adikku Rai? Apa dia masih hidup? Tanya aku memastikan. Raya menggelengkan kepala, kemudian perlahan meraih kedua tanganku. Aku gak tahu apa-apa, tapi ini menurut aku ya Rin. Lebih baik kamu fokus sama diri kamu sendiri aja. Lagian adik kamu sudah menikah. Itu tandanya dia sudah tahu konsekuensi dengan jalan hidup yang sudah dia pilih. Sudah, jangan kesana lagi. Mendengar penuturan dari Raya membuat pemikiranku semakin semrawut. Belum lagi soal pesugihan. Apa mungkin Ana dijadikan tumbal oleh Bu Sekar? Keesokan paginya, sebelum berangkat kerja, aku menyempatkan untuk mengunjungi rumah Ana. Namun, saat tiba di depan rumahnya, aku baru menyadari tentang sesuatu hal. Bahwa rumah-rumah di sini belum berpenghuni. Malahan ada beberapa rumah yang masih dalam proses pengerjaan. Pantas saja berkali-kali aku mengetuk pintu rumah Ana, tidak ada jawaban sama sekali. Pak, maaf mau tanya, perumahan ini sudah ada yang isi? Tanyaku kepada security yang berjaga di depan komplek. Setahu saya sih belum, kan rumah juga belum selesai pengerjaannya. Perumahan ini baru dibuka bulan depan. Kenapa memangnya? Mbak mau tinggal di sini? Yakin Pak, belum ada yang menempati. Soalnya adik saya kemarin tinggal di sini, di rumah nomor 2. Pak security itu seperti berpikir sejenak. Oh yang itu, saya belum terlalu mengenalnya. Tapi pemiliknya hanya sesekali ke sini, itu mobilnya. Tunjuk Pak security kepada mobil yang barusan masuk ke pelataran rumah tersebut. Aku langsung bersembunyi di balik pos, memperhatikan siapa yang mengunjungi rumah tersebut. Dan ternyata itu adalah Bima. Bima masuk ke dalam rumah tersebut. Namun tidak lama, dia kembali memasuki mobilnya dan keluar. Aku langsung memberhentikan taksi, kemudian mengikutinya dari belakang. Pak, tolong ikuti mobil hitam itu ya, ucapku pada sopir taksi. Untung saja jalanan tidak terlalu padat, sehingga aku masih bisa mengikutinya. Hampir 1 jam aku membuntuti mobil Bima. Ternyata Bima menuju ke sebuah pemakaman. Tidak terlalu lama kemudian, dia kembali memasuki mobil. Pak, hari ini saya sewa boleh? Saya cuma mau kita ikuti kemana mobil itu pergi. Sopir taksi itu pun bersedia. Akhirnya aku pun terus mengikuti mobil Bima pergi. Setelah ke pemakaman, Bima terlihat berhenti di sebuah butik cukup lama. Setelah keluar dari butik, Bima beralih menuju ke sebuah toko perhiasan. Di sana Bima terlihat memilih perhiasan. Setelah itu Bima kembali memasuki mobilnya. Kemudian Bima menepikan mobilnya di sebuah toko obat. Sengaja taksi yang aku naiki saat ini menjaga jarak. Takut jika Bima mengetahui bahwa ada mobil yang membuntutinya. Setelah dari toko obat, Bima melakukan kembali perjalanannya dan berhenti di sebuah toko bunga. Bima terlihat membeli 1 buket bunga mawar berwarna putih. Setelah itu, Bima melanjutkan mobilnya kembali. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling jalan, jalan yang sudah tidak asing lagi untukku. Pantas saja, Bima kali ini menuju ke tempat di mana kosku berada, dan dia menepikan mobil tepat di depannya. Bima terlihat dengan membawa beberapa paper bag di tangannya. Tidak lama, ponselku pun bergetar.
Sebuah pesan masuk dari nomor Bima yang nyaris membuat bola mataku membelalak. Will you marry me? Isi pesan dari Bima. Aku pikir kamu sudah pulang. Maaf ya kalau aku gak ngabarin sebelumnya, ucap Bima ramah. Senyuman manis Bima hampir membuatku terlena. Maklum, aku wanita normal. Jika mengikuti hawa nafsu, pasti aku sudah tergila-gila akan pesonanya. Saat ini kami berdua tengah duduk di teras yang disediakan pemilik kos. Bu Alma tidak mengizinkan ada tamu pria memasuki rumahnya. Untuk itu, aku mengajak Bima hanya duduk di luar saja. Kebetulan aku pun pura-pura baru pulang bekerja. Nggak apa-apa. Oh iya, soal... Bima langsung beralih tempat duduk. Saat ini dia duduk tepat di sampingku. Kemudian Bima langsung meraih kedua tanganku. Soal tadi, aku serius, ucap Bima. Jantungku langsung berdetak tidak karuan. Apalagi saat dia memperlihatkan satu buah kotak kecil di mana ada cincin indah berada di dalamnya. Bima langsung mengambil cincin tersebut. Cincin bermatakan berlian. Aku yakin cincin ini yang dia beli di toko perhiasan tadi. Aku ulang, maukah kamu menikah denganku? Ucap Bima. Perlahan dia mengarahkan cincin tersebut di jari manisku. Untuk beberapa menit, aku merasakan hati ini membuncah bahagia. Bima yang terlihat sangat perhatian, romantis, tampan juga mapan. Siapa yang bisa menolak akan pesonanya? Aku langsung terkesiap, kemudian menarik kembali tangan yang berada di genggaman Bima. Maaf, ini terlalu cepat, sergaku. Aku langsung menundukkan kepala. Lama-lama bertatapan dengannya, bisa jadi aku pun ikut terlena. Terdengar Bima membuang nafasnya kasar. Aku melirik dengan ujung mata. Bima terlihat kesal dengan penolakanku. Apa karena aku sakit? Tanya Bima. Bukan seperti itu, Bim. Maksudku ini terlalu cepat. Bahkan kita baru 1 bulan berkenalan. Banyak hal yang belum kita ketahui satu sama lainnya. Aku takut nanti kamu malah kecewa kalau aku bukan seperti wanita yang kamu harapkan. Semua sudah cukup, Arin. Bagiku kamu sangat berbeda dengan wanita lain. Apalagi kamu bisa menerima kekuranganku. Aku semakin semangat untuk sembuh dari penyakit ini. Itu semua karena kamu. Terima kasih Bima, kamu sudah perhatian selama ini. Maksud aku, tolong beri waktu lagi untuk beberapa saat. Aku butuh mempertimbangkannya, karena aku berharap pernikahan ini hanya sekali seumur hidup. Bima pun tidak bisa berkata-kata lagi. Wajahnya terlihat kecewa. Aku tahu jika dirinya sudah menyiapkan semua ini dengan sebaik mungkin. Bahkan aku mengingat setiap toko yang dia kunjungi bukan toko biasa. Jika saja semua itu benar adanya, jelas saat ini aku pasti menjadi wanita yang sangat beruntung. Tapi sayangnya, aku semakin bersemangat untuk menguak semua misteri ini. Pasti Bima memiliki maksud terselubung, sama halnya dengan Bimo tempo hari. Keesokannya, Raya kembali diperintahkan untuk mengantar obat kepada Bima. Aku pun meminta supaya aku saja yang mengantarnya. Awalnya Raya menolak, tapi aku beralasan untuk sekalian berbelanja bahan-bahan pokok di dapur yang sudah habis. Akhirnya Raya pun mengizinkan dengan syarat sebelum jam makan siang, aku harus segera kembali. Aku memesan ojek online. Sebelumnya aku tidak mengabari Bima bahwa aku akan mengunjunginya. Seperti biasa, pintu rumah tidak dikunci, aku pun masuk ke dalam. Sebelumnya berkali-kali aku mengucapkan salam, namun tidak ada jawaban dari Bima. Langkahku terarah menuju kamarnya yang terbuka lebar. Gemercik air dari arah kamar mandi menandakan Bima tengah berada di dalamnya. Awalnya aku akan menunggu di ruang tengah, tapi aku melihat suatu benda yang tidak asing untukku. Benda itu tergeletak di atas ranjang. Perlahan aku mendekat dan meraih benda tersebut. Album foto. Bukankah album ini sama dengan album tempo hari? Seingatku, album ini masih tersimpan di lemariku. Batinku bertanya-tanya. Banyak dugaan, mungkin saja Bima memiliki album yang sama. Meskipun dari tampilan luar album tersebut sama persisnya. Aku pun menyingkap lembar pertama. Sama, wajah Bu Sekar. Lembar kedua pun sama persis, foto keluarga. Aku pun semakin penasaran untuk membuka lebih lanjut lembar selanjutnya.
Memang sejak saat itu aku belum mengetahui isi album foto tersebut secara keseluruhan. Album foto itu berisi dengan foto-foto keluarga Bu Sekar. Kemungkinan anak kecil yang berada di sini adalah Bima, karena senyum yang dimiliki bocah ini hampir sama dengan Bima. Lalu di lembar pertengahan, sebuah sobekan koran terselip di dalamnya. Tertulis sebuah berita dengan judul kebakaran rumah Jaya Diningrat. Penulisannya masih menggunakan kata-kata baku zaman dulu. Jakarta masih ditulis dengan Jayakarta. Yang semakin membuat dada ini sesak adalah berita di dalamnya. Kebakaran rumah seorang pengusaha kaya raya. Kebakaran tersebut nyaris menghancurkan semua isi rumah, termasuk pemiliknya. Jaya Diningrat adalah seorang pengusaha batik ternama. Beliau diketahui memiliki seorang istri dan anak laki-laki, beserta seorang pembantu yang tinggal di rumah tersebut. Penyebab kebakaran tersebut tidak diketahui jelas. Saat kebakaran terjadi, pemilik rumah berada di dalamnya. Karena kejadian tersebut terjadi saat dini hari, nama-nama korban yang mengalami kebakaran tersebut: Bimo Jaya Diningrat, Sekar Jaya Diningrat, Jumarni, dan satu korban selamat. Belum sempat aku membaca keseluruhannya, tiba-tiba saja sebuah tepukan mengenai pundakku. "Sejak kapan kamu di sini?" Suara itu jelas adalah suara Bima. "Sedang apa kamu di sini?" tanya Bima sembari menepuk pundakku. Sontak aku langsung menjatuhkan album foto tersebut. Bima, kamu..." Bima langsung memungut album foto yang tergeletak di atas lantai. "Tadi aku udah ketuk pintu, terus ngucapin salam, tapi nggak ada yang nyaut. Terus..." "Gak apa-apa, kamu bawa obat dari Bu Mayang?" Aku mengangguk seraya menyerahkan obat yang aku bawa. Bima terlihat tetap tenang. Tidak sedikit pun dia mempermasalahkan karena kelancanganku memasuki kamarnya. Tidak lama aku pun berpamitan karena sudah berjanji akan kembali sebelum jam makan siang. Aku pun kembali ke tempat Bu Mayang dengan diantar oleh Bima. Awalnya aku menolak, tapi Bima tetap bersikukuh untuk tetap mengantarku. Sore pun tiba. Seperti biasa, aku pulang berboncengan dengan Raya. Sebelumnya Raya mengisi bahan bakar untuk sepeda motornya. Aku pun berinisiatif untuk membayarnya. "Ray, aku yang bayar ya." "Gak usah, biarin, slow aja kali." "Ih, buat sekarang aja, biar aku yang bayar." Saat merogoh tas, aku tidak menemukan dompetku. Lama aku mencari, sampai Raya sudah membayar terlebih dahulu. "Kenapa?" tanya Raya. Ketika melihat wajahku berubah panik. "Dompetku nggak ada." "Loh, kok bisa? Coba diingat-ingat." Tidak lama ponselku pun bergetar, beberapa pesan masuk dari Bima. "Alhamdulillah, ayo pulang." Raya langsung menautkan kedua alis. "Ketemu dompetnya?" tanya Raya. "Ketinggalan. Udah, yuk pulang." Kami berdua pun melanjutkan perjalanan. Bima memberitahu bahwa dompetku terjatuh di kamarnya. Aku bisa bernapas lega mendengarnya. Tadinya aku akan mengambil dompet tersebut sekarang, tapi Bima saat ini sedang ada urusan dan tidak ada di rumah. Malam pun tiba. Sebuah panggilan masuk ke ponsel Ana dari nomor yang tidak diketahui. Aku pun segera mengangkat panggilan tersebut. "Mbak, tolong Ana mau pulang," lirih Ana di seberang telepon. "Ana, kamu di mana? Kamu baik-baik saja?" "Mbak, tolong Ana, besok malam kita ketemu. Tolong jemput aku, tapi Mbak harus sendiri." "Jemput di mana, Nak? Kamu disekap. Ada yang melukai kamu. Biar Mbak bawa polisi ya." "Jangan, Mbak, itu lebih bahaya." "Maksud kamu apa, Nak? Mbak nggak ngerti." "Aku mau dijadikan tumbal besok malam. Mbak harus datang ke sini, jemput Ana. Nanti Ana kirim alamatnya." Tiba-tiba panggilan tersebut langsung terputus. Aku langsung bingung harus berbuat apa. Di sisi lain, aku sangat mengkhawatirkan nasib Ana. Tidak lama Ana kembali mengirimkan pesan, sebuah alamat baru. Bukankah ini alamat pertama Bu Sekar? Kesimpulanku yang pertama, kemungkinan besar Bima, Bu Sekar, dan Bimo adalah satu keluarga. Bisa jadi mereka yang akan melakukan pesugihan dan Ana adalah tumbalnya. Tapi jika benar begitu, kenapa Ana sampai sekarang masih hidup?
Aku harus mencari tahu lagi lebih dalam tentang Bima. Ada waktu sehari sebelum besok. Jika hari ini Bima memiliki gelagat aneh, bisa jadi aku adalah sasaran selanjutnya setelah Ana. Aku menggusar rambutku. Semuanya masih terlihat semrawut. Apa harus aku menuruti keinginan Ana? Sepulang bekerja, aku putuskan untuk mengunjungi rumah Bima. Tujuanku adalah mengambil dompet yang tertinggal. Tapi lebih dari itu, aku hanya ingin mencari tahu latar belakang kehidupannya lebih jauh. Tepat jam 5 sore, aku sampai dengan diantar ojek online. Sengaja aku berhenti lebih jauh dari rumah Bima. Tapi yang membuatku diam mematung, aku melihat sosok perempuan keluar dari rumahnya, kemudian disusul Bima. Aku mengintip di balik pohon. Tidak lama mobil Bima terlihat keluar dari pekarangan dan melesat menuju jalan raya. Tidak tinggal diam, lagi aku membuntutinya. Hampir 2 jam aku mengikuti mobil Bima. Dengan menggunakan taksi online, jam 7 malam mobil menepi di sebuah toko bunga. Yang keluar adalah sosok perempuan tersebut. Dia menggunakan selendang yang digunakan untuk menutupi kepala, sehingga aku tidak bisa melihat wajahnya. Pakaiannya serba putih, dress selutut, sepatu yang senada, ditambah selendang putih. Sosok yang misterius. Tapi itu jelas bukan Bu Sekar, karena wanita ini terlihat lebih berisi. Setelah menunggu beberapa lama, sosok itu kembali memasuki mobil Bima. Kemudian perjalanan dilanjutkan, dan mereka berdua mengarah ke perumahan kosong, yaitu alamat pertama Bu Sekar. Hawa dingin langsung menyeruak saat aku mencoba turun dari taksi yang aku pesan. Perlahan aku menghampiri rumah tersebut dengan cara mengendap-endap. Terlihat keduanya bergandengan tangan saat memasuki rumah tersebut. Aku pun menuju tempat di mana dulu mengintip kegiatan dari Bima. Tepatnya di bawah jendela di samping rumah tersebut. Aku terus mengucek pandangan saat melihat keadaan di dalam rumah tersebut. Rumah itu terlihat mewah, sama seperti pertama kali aku mengunjungi saat makan malam. Bima berdiri di pojokan, sedangkan wanita itu berbaur bersama yang lainnya. Mereka terlihat tengah mengadakan pesta. Ini nyata apa hanya halusinasi semata? Kemudian Bima terlihat maju ke tengah-tengah. Aku tidak bisa mendengar hal apa yang dia ucapkan. Yang jelas, dia saat ini berbicara di antara kerumunan orang-orang yang memakai baju serba putih tersebut. Hal itu membuatku semakin penasaran. Tidak lama aku merasakan tanganku ada yang memegang. Tangan yang sangat dingin, seperti habis menggenggam es. Perlahan, aku mencoba menoleh. "Pergi, tolong kami." Lagi, mereka menampakkan wujudnya. Hantu wanita yang sering meminta pertolongan itu saat ini berdiri di hadapanku. "Pergi," ucapnya lagi. Kali ini suaranya terdengar menggeram. Mendadak tubuhku serasa dia mematung. Lalu suara dentuman pintu refleks membuatku menoleh. Bima terlihat keluar dari rumah tersebut, berlari entah kemana. "Mbak Arin." Tiba-tiba aku kembali dikejutkan oleh suara. Namun suara itu sangat tidak asing di telinga. Saat menoleh kembali, Ana sudah berdiri di hadapanku. "Ana, kamu baik-baik saja?" Aku langsung menghambur ke dalam pelukannya. Pun dengan Ana. Terasa sekali Ana memeluk tubuhku dengan erat. Meskipun tepat di belakangnya, hantu wanita tadi tidak kunjung pergi. Mereka malah menyuruhku untuk pergi. "Ana, ayo kita pergi dari sini," ajakku sembari menarik tangannya. Tapi Ana tetap tidak beranjak. Selang beberapa menit, kami hanya saling diam. Ana meremat tanganku dengan tatapan yang sulit aku tebak. Wajahnya terlihat seduh. Ponselku pun bergetar. Terlihat nama Raya melakukan panggilan. Aku pun segera mengangkatnya. "Arin, kamu di mana?" Suara Raya yang seperti tengah cemas. Lalu suara itu tergantikan oleh suara Bima. "Arin, cepat share lokasi kamu saat ini. Kamu sedang dalam bahaya. Sebisa mungkin, kamu harus pergi dari tempat kamu sekarang. Cepat." Bima pun sama paniknya. Tapi di ujung kalimat, dia setengah membentak. Tiba-tiba, ponselku langsung direbut Ana. "Jangan didengar, Mbak. Mereka berdua itu bersekongkol. Ayo ikut Ana sekarang." "Tapi nak..." Ana menarikku, kemudian mengajak berlari. Aku sedikit lega saat langkah Ana menuju jalan raya.
Tidak lama dia menepikan sebuah taksi. Kami pun gegas menaikinya. "Kita mau kemana, nak?" Ana menoleh sembari tersenyum. "Pulang ke rumahku," ucapnya. "Rumah? Maksud kamu?" "Nanti aku jelaskan setelah kita sampai. Aku ingatkan, jangan sekali-kali berdekatan dengan yang namanya Aksa." Ana mengusap lembut tanganku. Aku pun mengeratkan genggaman tangannya. Saat ini aku merasa lega. Bisa kembali berkumpul dengan Ana dan melihat keadaannya sehat walafiat. Benar kata Ana, mungkin Bima adalah otak dari semua ini. Meskipun hati kecilku masih bertanya-tanya. Mobil menepi di sebuah komplek perumahan lagi. Aku sedikit enggan untuk keluar, tapi Ana meyakinkan semua ini aman. "Cepat, Mbak, sudah aman." "Ana, kamu yakin di sini baik-baik saja?" "Sangat yakin. Ayo kita ke dalam." Ana menggiring tubuhku memasuki rumah tersebut. Rumah di mana dulu Bu Sekar menampakkan wujud aslinya. "Enggak, nak. Lebih baik kita ke kos Mbak aja. Di sana ada Bima. Dia lagi mencari Mbak. Untuk itu, Mbak lebih baik tinggal di sini sampai keadaan aman." Aman? Aku tidak bisa menolak. Dan akhirnya kami berdua memasuki rumah tersebut. "Ada yang harus Mbak tahu." Ana mengajakku ke sebuah ruangan. Lalu dia mengambil sesuatu di rak buku, sepertinya album foto lagi. "Ini adalah Bu Sekar dan ini adalah Tuan Jayadiningrat," tunjuk Ana saat membuka album tersebut. "Bukankah ini wajahnya sama dengan Bimo?" "Ana, sebentar. Sejak awal Mbak merasakan kejanggalan dari wajah Bimo yang sebenarnya tua. Kejadian makan malam tempo hari. Lalu kamu yang selalu berpindah-pindah tempat tinggal. Sebenarnya keluarga Bu Sekar itu pelaku pesugihan bukan?" jawab Ana. "Benar, tapi lebih tepatnya kami semua hanya diperalat." Seseorang menjawab, tapi bukan dari bibir Ana, melainkan Bu Sekar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.